Dia sendiri nih. Nah, ketemulah saya sama ibu kan waktu itu. Jadi terus kita disuruh adopsi kan sama ibu kan. Founder Dogi Lu ini justru dia yang sangat pro adopsi. Jadi kita mencoba untuk ngerasain gimana sih caranya. Maksudnya gimana sih punya anjing yang adopsi. Ternyata itu adalah lubang buaya ibu buat saya ya. Balik lagi kalau misalnya adopsi itu ya istilahnya kita kan merawat hewan atau makhluk hidup yang memang terlantar, dimana kita bisa memberikan kesejahteraan yang lebih daripada mereka kalau misalnya di shelter atau di jalanan itu kan yang pasti kan tidak sesejahtera dengan kita yang di rumah. Cuma kan orang ada yang bilang, oh kalau misalnya adopsi itu gratis, jadi nggak ada biayanya. Oh jangan salah guys. Ini lebih mahal memang ambilnya ini. gratis, tapi pengecekan kesehatan dari A sampai Z-nya, terus waktu untuk adaptasinya itu ya ampun Tuhan. Halo Dogi Lu, ketemu lagi sama episode baru Dogi Lu. Penasaran kan siapa temen ngobrol Mami Dalton kali ini? Tapi sebelum kalian kita kasih tahu, jangan lupa subscribe dan like podcast Dogi Lu. Maaf ya saya terdistract, anak saya mau ngapain ya? Oke, sekarang kita perkenalkan ya. Selamat sore, siang, malam Bapak. Shh, Abang. Nah, kan? Distraksinya yang Nggak boleh gitu. Muncul lagi yang satu lagi guys. Duduk. Selamat siang Pak. Selamat malam. Oh, iya, malam. selamat malam. Terima kasih sudah berkunjung ke studio Dogi Lu. Mungkin boleh perkenalkan diri, Bapak kenapa ya masing-masing pegang satu anjing? Oh iya, ini anak saya berdua. Kalau ini namanya Avocado, yang Ini namanya Goti. Yang ini adopsi, yang dibeli. Oh, ada dua ini ya? Dua kubu? Dua kubu. Betul. Ada yang adopsi, ada yang beli. Benar. Nah mungkin kita, Pak Orange juga mau tahu kenapa ada yang adopsi dan ada yang beli? Awalnya boleh cerita nggak ini kenapa? Ini yang dibeli? Ini yang beli. Nah ini yang adopsi. Okay. Nah cuman kenapa waktu itu beli sebenarnya gara-gara dia awalnya ada satu anjing chow-chow, terus diambil sama kakaknya. Waktu itu karena pelihara chow-chow, terus chow-chownya kayak sendiri kan. Nah terus kita pelajarin kayak anjing itu ternyata adalah hewan yang kubu lah, yang dia harus ada timnya gitu kan. Jadi kayaknya nggak bagus kalau dia sendiri, makanya kita beli satu yang si alpukat ini untuk nemenin si Coco waktu itu. Nah terus setelah itu Coco diambil sama maksudnya kakaknya. diambil, maksudnya dipindah gitu. Kakaknya udah sayang, diambil. Jadi dia sendiri nih. Nah ketemulah saya sama ibu kan waktu itu. Nah, terus kita disuruh adopsi kan sama ibu kan. Founder Dogi Lu ini justru dia yang sangat pro adopsi. Jadi kita mencoba untuk ngerasain gimana sih caranya. Maksudnya gimana sih punya anjing yang adopsi. Ternyata itu adalah lubang buaya ibu buat saya ya. Ternyata itu adalah Bapak tuh memang semangat banget ceritanya tentang anjing adopsi ya. Banyak unek-unek ibu. Tunggu, kita juga penasaran ya kenapa Bapak belinya Shih Tzu? Karena nggak tahu ya, kalau kita berdua suka anjing yang pesek. Oke. Salah pesek berbulu. Jadi waktu itu kalau dulu sih aku, maksudnya dulu waktu kecil sudah banyak pelihara anjing tapi belum pernah punya Shih Tzu. Terus dari karakternya tuh Shih Tzu yang paling lovable lah. Jadi waktu itu cobain Shih Tzu. Oh gitu. Terus hokinya dapet dia sangat-sangat pintar dan energetik. Oh ya? Iya, ini Shih Tzu yang pinter banget lah. Aku nggak perlu di-train, kayaknya ini pinter banget. Ya masih dari kecil kan mulai dilatih. Cuma sampai sekarang pun akhirnya dia pinter, mau diajarin apa juga. Aku nggak pernah merasa dia bikin susah gitu. Oh gitu? Iya, ini anjing yang easy lah, gampang lah, kayak ditinggal. Terus
pipis apa segala macam gampang. Cuma ini karena di rumah ibu aja, jadi saya harus sopan santun pakai popok ya. Kalau nggak di rumah. Kalau di rumah dia langsung ke WC sendiri, kencing di WC. Iya. Waktu itu pernah si Pak Orange dia dititip di sini. Si Avo memang langsung ke toilet sendiri kalau misalnya kita buka toilet. Nah, kalau ini mohon maaf Nah, nih. ini anjing adopsi. Abang. Jadi PR-nya lumayan banyak nih, Bu. Ya, Bu ya. Apalagi kan ketika diadopsi ternyata dia bukan buta tapi penglihatannya itu sudah sangat berkurang. Kalau kata dokter, penglihatannya itu sisa 20%, itu pun yang hanya sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu udah buta total. Gitu. Nah, ini diadopsi dari mana, Pak? Dari Wisma. Oh, Mbak. Ibu yang bawa waktu itu. Kan ibu salah satu yang menjerumuskan kita berdua untuk waktu itu kita lagi nyari siapa sih yang bisa nemenin Waktu Avo. itu kita kan mau cari situ lagi kan. Iya, cuma kan ibu nih yang kemarin yang waktu itu meminta untuk adopsi dan channel untuk mendapatkan dia juga lewat ibu kan waktu itu. Udah gitu kan nggak boleh milih sebetulnya. Untungnya kita dikasih yang ini, anjing yang kecil. Abang, no, Jadi stay. pas deh. Jadi kecil sama kecil. Ini jenisnya apa nih, Pak? Kita juga nggak tahu dari shelter kan Waktu nggak itu tahu. jenisnya apa ya, kok ya? Enggak, cuma dia bilang. Kayaknya Maltese sama Westie ada Iya, campuran. cuma waktu kayaknya Oh, juga iya, Dalton. bisa juga Maltese sama apa namanya satu lagi yang bulunya panjang tuh. Yorkshire. Shire, betul. Ternyata di dogi-dogi lu iklannya banyak ya. No, sit, duduk. No, stop, duduk. Tuh, Duduk. pinteran anak-anak kita kan duduk semua kan. Oh, ini mau berkeliaran. Nah. No. Iya. Apa? Maaf ya. Hey. Stop. Stop it. Duduk. Stop. Nggak, tarik aja Stop. itunya. No, Dalton sama Babe udah. Nih, sini. Udah. Memang ini Kepancing. distraksinya banyak ya. Iya. Secara lelaki sama lelaki Iya, ya kan. betul. Kepancing dia, kepancing. Dan dia juga dominan juga di rumah Iya, aja dia emang yang dominan. Iya, di rumah aja dia nggak mau kalah sama dia. Jadi, balik lagi guys. Kenapa tadi kan ada sempat kerusuhan ya, kita sempat ngeliat ya. Rusuh. Nah, sekarang kalian bisa Rico dan Steffi bisa ceritakan apa sih bedanya adopsi dengan beli? Apa ya bedanya? Nggak ada ya, ternyata lebih enak adopsi. Enggak, Jadi beli guys, lebih Enggak, beli lebih enak sebenarnya. Beli lebih enak tetap guys, tetap. Adopsi itu Cuma gini ya. Balik lagi kalau misalnya adopsi itu ya istilahnya kita kan merawat hewan atau makhluk hidup yang memang terlantar, dimana kita bisa memberikan kesejahteraan yang lebih daripada mereka kalau misalnya di shelter atau di jalanan itu kan ya pasti kan tidak sesejahtera dengan kita yang di rumah gitu kan. Perasaannya beda sih. Perasaan beli sama adopsi itu beda. Dan connectionnya juga beda. Connectionnya juga beda. Cuma kalau saya ditanya ibu dari segi merawat ya lebih enak beli sebenarnya. Tapi gini, belilah di tempat yang memang Bener. Jangan ngasal. proper. Iya, proper. Jangan beli yang kayak di mall, ditinggal, dibreed terus gitu. Kayak belilah di tempat yang bibit bebek bobotnya tuh jelas banget. Gitu maksudnya. Soalnya gini, kalau beli dia kan dari 3 bulan tuh. Jadi connection aku sama dia tuh bener-bener kayak anak nih, si Avo nih. oh dia dari 3 bulan ya? Oh, bukan 3 bulan loh. Ini aja kita ditipu pas beli. Pas beli itu dibilangnya itu dia udah 3 bulan. Padahal pas nyampe di kita itu dia itu baru kayaknya 2 bulan. 2 bulan, jadi kecil banget. Jadi maksudnya dia nyusu Iya, pun dia sama kecil ibunya banget. kan Iya, kecil banget waktu itu. jauh banget. Nah, tapi Ya. connection aku sama ini itu tuh bener-bener kayak anak banget. Nah, sedangkan yang adopsi ini berkali-kali saya digigit, Bu. Dia masih bisa gigit. Gigit. Jadi kalau misalnya sama Avo tidak mungkin bisa menggigit kita. Nggak mungkin. Segalak-galaknya dia sama kita, dia tidak akan Dan menggigit kita. sesakit-sakitnya dia tuh dia tidak mungkin bisa menggigit aku. Tapi kalau Goti sampai Bisa. sekarang dia pasti masih bisa gigit. Gigit itu dalam arti Gigit dia beneran. Gigit bener. Kalau dia kesakitan nih, dia masih bisa gigit aku. Contoh kayak misalnya kita mau bersihin kuping dia paling nggak suka bersihin kuping kan. Dia pasti bisa masih gigit. gigit gitu. Oh, gitu. Yes. Tapi dia makin kesini, makin waktu, memang dia juga maksudnya Sini, sayang. trust Sini, adik. kita ya. Avo. Walaupun trust ya Sini, tetap lah. Avo, come here, baby. Ini nak. That's why makanya ini pun, Down. tapi ya kita juga nggak bisa menyalahkan dia ya. Dia kan juga ada trust issue dengan manusia. Iya. Pas dia dibuang, dia kan pasti sakit hati sama manusia, ya kan. That's why makanya sampai sekarang pun kita juga
berusaha untuk memberikan kasih sayang 100%. Betul, begitu. Jadi kalau ditanya beda sih kalau orang sudah beli, sudah biasa rawat anjing, aku suggest adopsi. Tapi kalau orang baru mau punya guguk, ya mending beli dulu satu. Dan cobain. belum pernah punya pengalaman punya hewan loh gitu. Mendingan ya beli karena itu lebih mudah untuk diajarin. Apalagi kayak misalnya kalau misalnya ada kekurangan seperti dia, ini kayak dia aja kita nggak bisa untuk potty train karena jalan aja nabrak. Iya, karena dia buta. Buta kan, gitu. jadi dia tidak tahu arahnya kemana gitu loh. Jadi memang untuk training lebih susah gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kayak Avo, dia kan di training sangat-sangat gampang. Gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi kesimpulannya mau beli atau adopsi itu balik Ada suka lagi duka. kepada si Pemilik, ownernya gitu. ya. Mau kalau memang baru pertama kali banget, better mendingan beli. Tapi dari tempat yang yang proper, jelas gitu loh. Oh, ini cuma sekali kawin, habis sekali kawin misalnya anaknya tiganya dijual, ya itu kan jelas gitu. Habis itu mamanya sehat, tempatnya bersih, gitu. Karena memang kalau punya anjing adopsi juga memang butuh perhatian khusus ya. Betul. Kan orang-orang banyak yang bilang bahwa kalau misalnya adopsi tuh lebih murah ya. Enggak guys. Asal lebih Mahal, mulia guys. karena membantu shelter. Kalau lebih Bukan mulia udah pasti. Mulia udah pasti. Cuma kan orang ada yang bilang, kalau misalnya adopsi tuh gratis, jadi nggak ada Gratis, biayanya. iya. Oh jangan salah guys. Ini lebih mahal Memang daripada ambilnya ini. gratis, Cuma. tapi pengecekan kesehatan dari A sampai Z-nya, terus waktu untuk adaptasinya itu ya ampun Tuhan. Gitu. Ini kita beli nggak nyampe 5 juta, ini kita keluarin duit sampai 15 juta ada kayaknya guys. Kayaknya Bapak ini ya udah tersimpan lama ya, sepertinya ingin Soalnya berbagi. ibu yang menjerumuskan. Iya, ibu yang menjerumuskan masalah gitu. Ibu kan pro adopsi banget nih. Kalau si Ibu Ana ini kan pro adopsi. Karena dia udah sangat-sangat komit banget dengan anjing. Iya, betul. Berarti salah kalian juga lah, kenapa kalian mau? Bodohnya kita waktu itu. Iya. Cuma waktu itu memang pengen nyobain juga, kayak kan beli udah gitu. Nah, cobain nih satu. Agak trauma ya. Oh gitu. Nggak trauma sih. Cuma tahu kayak kalau misalnya one day adopsi lagi, komitmennya itu 3 kali lipat. Iya sih. Pokoknya intinya gini sih, sebetulnya nggak cuma adopsi, walaupun sampai beli pun komitmennya itu harus ada. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih suka jalan-jalan, masih suka hura-hura, lebih baik jangan karena Iya. komitmen memiliki mereka itu sangat tinggi. Boleh jalan-jalan mungkin kalau udah punya mbak, suster ya. Ya kan sekarang juga susah nyari mbak sama suster yang memegang binatang ya. Jadi kalau kita ini temen-temen ngobrol podcast Dogi-Dogi, kita ngomongin bukan mbak suster buat manusia ya, tapi mbak suster untuk anabul. Betul. Jadi Nih. encus lah encus. Cus. Jadi suster. Emang tadi kalian kan berkali-kali ngomong lebih PR atau misalnya lebih banyak yang mesti dikerjakan. Emang ada apakah dengan si Goti ini? Gini. Itu namanya kenapa Goti ya? Jadi Goti ini adalah anjing yang terpilih. Saya nggak bisa memilih waktu itu. Dari ibu kan ke shelter hanya memberikan pilihan yang terbatas. Udah Tapi gitu, kan dikasih pilihan kan? waktu dikasih itu? pilihan. Nah waktu itu kan Enggak loh. Kita tidak dikasih pilihan. Oh, iya. Aku ingat waktu itu ini adalah Karin yang suggest ke ibu. Oh, iya. Karin bilang ambil yang ini aja karena cocok sama dia. Yes, Karin said this is very nice dog, ya kan? Nah makanya She is a very nice dog. And then, bisa dibilang mungkin akan cocok dengan Avo. Avo. Dan so waktu itu dapat rekomendasi dari kalian ambil yang ini langsung ke Ibu Isma melalui perantaranya ibu. Iya kan? Gitu. Saya masih ingat ceritanya. Iya, nah terus di awal ambil kita pas ambil ternyata dia dari God. Jadi dia diambil sama Ibu Isma itu dari God di Melati Mas. Nah, Makanya jadilah dikasih nama sama Ibu Isma jadi Goti. Goti. Kalau gitu. ini diambil dari God, kalau Apple hasil dari perpecahan rumah tangga. Iya, kalau ini ditemukan di God, makanya namanya Goti. Waktu awal ambil dia pun kita kan langsung tuh bawa ke Ini Jakarta Animal Jakarta Clinic. Animal Clinic. Nah, itu aja di check up parasit darah, ya kan? Ibu Ya. kita harus menyediakan fufang yang begitu banyak waktu Iya, itu waktu kan. Apple juga gitu. Jadi rapornya terus banyak kutu, jadi harus pisah Enggak, itu. kutu enggak. Kutu enggak. Kutu enggak, cuma parasit darah ada, kemudian ada ginjal sama waktu itu livernya. Ya.
Gitu. Jadi memang kalau kita ngambil dari anjing dari shelter itu memang harus lebih apa sih namanya effort ya. Betul. Lebih effort. Karena Jadi kita kayak harus bawa langsung Dan nggak bawa. boleh ketemu sama anjing kita yang udah di rumah. Jadi waktu itu pas ambil kan nggak ada Dia waktu itu masih kecil nggak salah nggak sih? Masih kecil, Masih tapi setahun memang kan kita nggak mau ketemuin langsung karena kan kita takutnya dia ada kenapa-napa, takut ketepakan. Jadi ini waktu itu kita taruh di rumah. Ini yang Jadi kita karantina dulu. Ya, dan terus dia. nyampe rumah pun dia masih kita karantina dulu. Karantina gitu. Oh, jadi kalau kita ngambil dari shelter tuh nggak bisa langsung ketemu. Nggak bisa. Nggak boleh Nggak dong, bisa. nggak boleh. Langsung dibawa ke vet dulu, check up full dulu, habis check up full, kalau ternyata belum sembuh ya harus dikarantina dulu. Itu aja udah menghabiskan berapa duit. Itu baru awal. Gitu. Ditambah ini yang lalu Pas awal kan belum steril juga kan? belum steril, terus ternyata kita divonis. Ntar dulu Pak, Bapak bongkar semua. Oh iya. Oh iya, maaf. Bapak kayak semangat banget ya Pak. Iya. Maaf, Bu, maaf. Soalnya lika-liku perjalanan ini komplikasi sekali loh, complicated banget Ini gitu. sampai ke dokter cucu loh. Jadi guys, memang kenapa Mami Dalton ngundang temen podcast Mami Dalton ini untuk ngobrolin soal anjing adopsi dan beli, karena memang kebetulan ceritanya banyak ya kok ya, dan aku sih sedikit banyak ngikutin ceritanya si Goti ini. Nah tapi balik lagi, kalau mau disuruh adopsi atau beli? Ya, aku untuk sekarang beli. Maaf ya Bu, Ibu mau kita berantem aja di sini apa? Enggak. Jadi aku beli bukan karena nggak mau adopsinya. Perasaan seneng dan mulianya tuh sebenarnya senang. Cuman kalau untuk di aku sekarang memilih tuh yang kayak pengennya anjing jenis ini, perempuan misalnya atau laki, terus memilih di shelter yang mukanya sesuai sama kita tuh aku lebih senang gitu. Kalau adopsi kan nggak bisa milih begitu gitu. Kalau Bapak adopsi atau beli? Kalau saya lebih jawabnya lebih politikal aja boleh. Sebetulnya gini sih, kalau menurut aku di mau adopsi atau beli itu hanya tergantung dari orang yang memelihara. Kalau misalnya kayak kita berdua, kita mau ada connection dengan anak buah kita. Tapi kalau misalnya yang cuma mau beli untuk hura-hura, main-main terus kasih ke mbaknya gitu atau susternya, ya adopsi is fine karena kan nggak ada connection gimana. Tapi kalau kita sampai mau emang connect sama mereka gitu, kita nggak mau mereka sampai sakit. Kalau misalnya dia sakit, kita yang stres segala macem. Nah, ya makanya kita lebih prefer untuk beli karena kan kayak begini dia emang benar-benar menganggap kita sebagai orang tuanya juga gitu. Whatever happens to him, dia pasti akan datang ke kita juga. Nah, kalau ini enggak. Disclaimer guys, habis ini adopsi atau beli, kita berdua kayaknya belum dulu ya untuk punya anjing. Soalnya aku berdua nggak kebayang kalau ini nggak ada gitu loh, kayak kita bisa melewati itu aja bagus gitu loh. Kalau ibu kan udah pernah Jack ya. Kalau saya tuh belum ada gambaran gitu. Jadi kalau ibu tanya adopsi atau beli, aku belum bisa jawab, kayaknya akan lama banget bertahun-tahun untuk aku move on misalnya dari mereka nanti selesai kontrak dari kita gitu. Ibu tahu sendiri kan, gitu ya Bu. Tapi kalau ditanya adopsi manusia apa anjing, ya adopsi anjing dong. Masa adopsi manusia? Apalagi kalau manusia kayak saya ya. Bener. Manusia tuh berkhianat. Kalau ini dulu kan enggak. Enggak, anjing itu very loyal. The most loyal makhluk hidup kayaknya di dunia. Aku pernah bikin dia berdarah loh, tapi dia tahan. Aku sisir waktu itu, aku yang berhasil, inget gak yang tajam? Aku tuh nggak tahu bahwa dia tuh berdarah. Tapi dia udah sampai kayak sakit banget. Ternyata itu berdarah kan. Tapi aku terus lanjutin kan. Dia tuh nggak mau gigit loh. Dia tuh nggak mau gigit. Perasaan aku bersalah tuh ada kali 3 hari kali. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ya, mau adopsi atau beli itu semua sebenarnya tidak ada yang salah. Betul. Atau tidak ada yang merasa bahwa anjing adopsi itu lebih mulia gitu, enggak. Tapi balik lagi kepada bisa komitmen apa enggak untuk pelihara ini anak sampai usianya sekitar 10-15 tahun. Betul. Ya kan? Kalau bisa lebih ya nggak apa-apa. Betul. Tapi kalau misalnya memang parents pengen, gue pengen beli aja nih karena gue pengen tadi bonding atau pengen tahu asal usulnya, itu nggak masalah juga ya. Nggak masalah. Karena emang gitu itu hak kita juga untuk, gue mau beli karena gue pengen spesifik anjingnya begini itu nggak masalah juga parents. Yang salah adalah beli dan buang. Ya itu betul. Udah Itu beli. Ya, yang penting dibuang. kalau udah beli, udah punya, bertanggung jawab secara penuh.
Sama juga adopsi, apakah benar? Enggak juga, salah juga kalau udah adopsi di jalan terus dilemparin ke orang lain. Iya, betul. gitu. Intinya adalah tetap komitmen kalau parents adopsi atau parents pun beli, tetap harus jaga sampai nih anak napas terakhir. Bukan begitu, Pak? Bu, Ya, jadi Bapak mau adopsi saya apa enggak? Oh tentu ibu enggak lah, adopsinya anjing kan saya bilang. Saya mending adopsi anjing daripada manusia, iya kan? Gitu ya parents, terima kasih sudah menonton episode kita. Jangan lupa subscribe dan like podcast Dogi Dogi Lu. Bye bye. Jadi adopsi atau beli, Pak? Beli. Enggak. Pensiun dulu, pensiun dari dunia peranjing. Bye bye.